Halo semuanya, jumpa lagi di program Kantinku, Kantin Sekolahku. Kantinku kali ini kita berada di SMK Ignatius Semarang. Sekolah ini berlokasi di sekitar Taman Doa Gua Maria Talangisih Tegalsari Semarang. Kenalin, nama aku Opi. Aku yang akan bertanya-tanya nih ke mereka tentang sekolahan ini. Yuk langsung aja kita kepoin tentang mereka. Siang Pak. Ya, selamat siang. Bisa perkenalan singkat dulu tentang diri Bapak, mengajarnya apa dan sekolah ini seperti apa Pak? Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Pak Jamhari dari SMK Ignatius Semarang. Saya utamanya mengajar bahasa Inggris, tapi juga mengajar beberapa mata pelajaran yang lain. Saya di sini sebagai wakakesiswaan. Gitu, Mbak. Ya. Kalau boleh dijelaskan nih Pak tentang sejarah singkat sekolah SMK Ignatius itu seperti apa yang Bapak tahu? Oke, secara singkat ya? Ya. Ini boleh sambil buka contekan nggak ya? Boleh nggak ya? Secara singkat tentang SMK Ignatius, ini tadi saya barusan menanyakan ke Pak Darmadi itu sebagai salah satu guru yang paling senior di sini. Tadi sudah diceritakan secara singkat bahwa SMK Ignatius ini berdiri sejak tahun 1968 di bawah Yayasan Gunadarma. Waktu itu dipimpin namanya Pak Y. Sudarjo SH. Jadi beliau memimpin yayasan dari tahun 68 sampai 96 gitu ya. Kemudian yayasan tersebut Gunadarma waktu itu beralamatkan di Jalan Erlangga Barat nomor 1. Erlangga Barat 1 nomornya sekian, lupa tadi ya. Jadi Erlangga Barat 1. Kemudian dulu namanya itu Semea Ignatius. Pertama kampusnya lokasinya ada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang itu kalau tidak salah menjadi SMP Maria Goretti kalau tidak salah. Gitu. Itu di tahun 1968 sampai 1973. Ya, kemudian setelah itu berpindah dari tahun sekitar tahun 1974 itu di Jalan Pemuda di SD Santo Yusuf gitu. Kemudian setelah itu hanya 1 tahun di situ, 1975 sampai 79 di Loyola di Jalan Karanganyar 37. Loyola ini yang sekarang SMA Kolose Loyola ya, kalau tidak salah itu. Di situ dari tahun 1975 sampai 1979. Kemudian mulai dari tahun 79 ada sebagian sudah pindah ke lokasi yang saat ini, yaitu di Jalan Tegalsari 8 atau Tegalsari Timur 8 nomor 26. Tadi disampaikan Mbak Opi di awal bahwa di kawasan di lingkungan tempat doa Gua Maria Talangisih ya, itu jadi lokasi tepatnya ada di Jalan Tegalsari 8 nomor 26 gitu. Kemudian menurut sumber Pak Darmadi tadi, mulai tahun 1982 itu sepenuhnya sudah di sini di kampus Tegalsari atau Tegalsari Timur 8 gitu. Jadi dulu ada SMK dan ada ada SMA-nya juga. SMK dulu namanya masih Semea. Gitu. Kemudian juga ada SMP-nya juga, ya, menyusul ada SMP Pilar Minus. Begitu. Kemudian kalau dari yayasan tadi, Yayasan Gunadarma dipimpin oleh Pak Y. Sudarjo SH dari tahun 68 sampai 96. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Ruslan yang sebelumnya kepala sekolah, ya, Pak Ruslan, Sylvester Ruslan kalau nggak salah ya, sampai dari 96 sampai 2001. Kemudian 2001 setelah Pak Ruslan memimpin yayasan, berganti dengan dari 2001 sampai 2013 ke Pak Nur Hadi Subroto gitu. Terus dari tahun 2017 sampai 2013 sampai 17 dari yang tadi yayasannya Gunadarma itu milik perorangan kalau tidak salah ya. Kemudian
dialihkan di bawah Keuskupan Agung Kota Semarang, yaitu diikutkan secara badan hukumnya di Yayasan Santo Paulus dari 2013 sampai 2017. Dan yang terakhir saat ini dari 2017 sampai sekarang kami berada di bawah naungan Yayasan Bernardus. Begitu. Kalau secara cerita singkatnya tentang SMK Ignatius seperti itu. Kalau kepala sekolahnya juga perlu disampaikan? Boleh juga. Ya, tadi yang di awal ada Pak Sylvester Ruslan. Kemudian setelah itu sampai tahun 79, kemudian 1979 dilanjutkan oleh Dr. Andes IB Bambang Sugiono tahun 19 sampai tahun 1985, dilanjutkan oleh Dr. Anda Ageng Prihantini, Bu Ageng, dari tahun 1985 sampai 87, sampai 97, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Rafael Sudarmadi yang sebagai narasumber tadi dari tahun 97 sampai 2015. Yang saat ini Kepala Sekolah Ibu Agnes Wijiastuti SPD dari tahun 2015 hingga sampai saat ini. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu. Kalau kondisi siswa menurut sumber yang saya peroleh tadi, di sini pada tahun 1997 itu mencapai jumlah siswa yang mencapai puncaknya sekitar 300-an sampai 10 kelas, sehingga kami bisa memperoleh 2 DPK atau guru negeri yang diperbantukan di sini karena syaratnya memang harus minimal 10 kelas waktu itu. Begitu. Secara singkatnya kurang lebih seperti itu. Oke, menarik sekali secara singkatnya, dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau di SMK Ignatius ini ada berapa jurusan dan apa keunggulan dari masing-masing jurusan itu, Pak? Oke, baik. Kalau jurusan di sini saat ini ada 2, yaitu akuntansi keuangan lembaga (AKL) atau akuntansi ya umumnya, ya, dan juga bisnis daring dan pemasaran atau ya orang menyebutnya pemasaran. Gitu. Keunggulannya apa ya? Jadi kalau di kami, terutama di jurusan pemasaran itu mendapatkan banyak pendampingan dari YISKA, dari rekan-rekan pengusaha-pengusaha dari YISKA, itu juga banyak dampingannya. Kemudian kami selama ini ujian UKK atau ujian kompetensi keahliannya juga mengikuti yang LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Jadi diharapkan kalau bisa melewati itu mendapatkan sertifikat Garuda itu lebih apa ya, kalau untuk melamar pekerjaan lebih bagus lah, seperti itu. Salah satunya itu. Salah satunya ya keunggulannya sudah didampingi oleh Dudi tadi, sudah saya sampaikan di awal, termasuk kita sudah ada sinkronisasi juga dengan beberapa Dudi. Salah satunya juga dari rekannya Yiska dari One Solution, terus juga yang akuntansi ada dari Alpha Bank kalau tidak salah ya itu. Kemudian metode pembelajarannya juga kalau metode pembelajaran itu kan beragam ya, artinya tergantung pelajarannya dan gurunya. Yang konvensional ya jelas ada metode ceramah atau terkopi kayak gitu, kemudian ada PJBL sempat juga atau project based learning, ada juga yang menggunakan metode apa istilahnya demonstrasi ya, atau mereka praktek langsung, seperti contohnya yang pemasaran ini untuk persiapan UKK mereka melakukan praktek display, jadi benar-benar dengan rak gondola yang memang nanti ujian juga seperti itu, kemudian dengan produk-produk yang sudah disiapkan ditata di sebelah mana, salah satunya seperti itu metode yang digunakan. Kemudian kalau peluang kerjanya ya setahu saya sejauh ini hampir semua perusahaan masih membutuhkan tenaga marketing atau pemasaran, jadi menurut saya peluangnya masih terbuka luas gitu. Tapi ya memang lulusan SMK itu kan memang diarahkan untuk siap bekerja ya, jadi tidak menutup kemungkinan yang mungkin dari jurusan akuntansi bekerja di luar bidang itu gitu. Apa ya, peluangnya bisa ke bidang lain juga, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, kan tadi sudah disampaikan beberapa dudinya, Pak. Ya. Kalau peran dudinya itu sendiri untuk SMK Ignatius itu seperti apa, Pak?
Oke, kalau peran Dudi ya benar-benar sangat ini ya, sangat membantu, terutama apa ya, untuk mempersiapkan mereka di dunia kerja nanti seperti apa kan gitu. Jadi selain mensinkronkan kurikulumnya, juga mereka memberikan kesempatan mungkin untuk magang, juga kesempatan setelah lulus ya. Jadi selama ini saya juga kebetulan yang menghandle sosial medianya, juga kontak person di sekolah itu kadang mendapatkan tawaran, ini ada lowongan pekerjaan gitu. Salah satunya dari Dudi juga yang selama ini bekerja sama, kalau mereka membutuhkan istilahnya ngabari atau memberikan apa ya, iklan lowongan pekerjaan mereka, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau pendampingannya, sebenarnya kita juga kalau ada kesempatan itu mendatangkan mereka untuk apa istilahnya kelas industri gitu, jadi atau kelas praktisi. Jadi mereka ke sini untuk dari pengusaha-pengusaha tersebut, dari Dudi tersebut, untuk memberikan mengajar di kelas secara langsung seperti itu. Jadi sangat berperan menurut saya. Kalau Dudi itu memang sangat penting kaitannya dengan SMK terutama. Gitu. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah pembelajaran di sekolah ini sudah relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia kerja saat ini, Pak? Oke. Ya, ini pengalaman saya sendiri ketika mendampingi anak magang, ketika melakukan monitoring ya ke dunia usaha, dunia industri atau di Dudi tersebut, di tempat magang juga, itu memang sih ya ada beberapa hal yang memang perlu ditambahkan di kurikulum. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah tidak relevan atau kurang relevan, tapi juga sebagian besar masih sangat ini. Cuman ya itu tadi, dengan cara mereka memberikan feedback ke kami, kemudian apa-apa saja yang perlu kami tambahkan, kami sampaikan, kami sinkronkan tadi ya dengan kurikulumnya, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut Bapak ada potensi yang bisa dikembangkan dari sekolah ini untuk kedepannya gitu? Oke, potensi ya saat ini memang sedang marak tentang digital ataupun AI segala macam. Menurut saya kita punya lab komputer yang cukup, ya mungkin tidak bagus-bagus banget, tapi cukup memadai dengan perangkat yang tidak begitu ketinggalan, atau masih oke lah ya kalau untuk mengajar misalnya di dunia digital ataupun AI ya, dengan ditunjang dengan internet yang bagus, itu mungkin bisa menjadi ke depan lebih dikembangkan lagi menjadi keunggulan. Mungkin rencananya kita kerjasama dengan salah satu rekanan dari Inska, kita dibantu mau dibuat tempat untuk sertifikasi AI ya Pak Budi ya, AI atau apa istilahnya, digunakan menjadi TEF atau teaching factory gitu. Kira-kira itu bakal terjadinya kapan atau sudah berjalan prosesnya? Sudah berjalan pendaftarannya atau pengajuannya, kemarin sudah kami kirimkan bukti-bukti atau foto persyaratannya. Kami masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang membantu kami mewujudkan itu. Ya. Kalau keunggulan lain dari sekolah ini adakah atau masih ada yang tadi belum disampaikan? Oke, ya. Kami ini saat ini memang kondisi kami memang muridnya sedikit, jadi itu mungkin tidak kami anggap sebagai kami ambil sisi positifnya. Salah satunya keunggulan kami ya, kita mendampingi siswa memang lebih lebih aware kepada hampir seluruh siswa ya. Jadi kita bisa menjangkau anak-anak, oh ini kondisinya seperti ini, mungkin mohon maaf bahkan mungkin sampai ke keluarganya, ke orang tuanya, seperti itu. Jadi itu salah satu pendampingan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau masih bisa berjalan nanti ke depan, soft skill kami masih sangat bagi kami itu sesuatu yang bagus. Sebenarnya dibutuhkan mereka juga soft skill, biar bisa mengasah tentang skill komunikasi mereka ataupun tingkat percaya diri mereka. Jadi dilatih di soft skill yang mungkin di pelajaran sehari-hari mungkin tidak didapatkan secara utuh gitu. Tapi memang kami agak terkendala dengan personel untuk soft skill itu. Oke, untuk
Untuk yang pertanyaan berikutnya, kalau dari alumni SMK Ignatius sendiri, support untuk sekolah ini apakah ada atau bagaimana Pak menurut Bapak? Oke, support alumni ya. Sebentar, ini agak mundur sedikit, tadi agak kelupaan ya. Ada satu lagi, kami memang saat ini menerima siswa berkebutuhan, tapi yang memang dalam kondisi artinya yang memang memungkinkan untuk kita dampingi. Selama ini sudah beberapa tahun kita menerima siswa berkebutuhan, dan sudah meluluskan dua dengan siswa berkebutuhan, dan saat ini yang dua-duanya melanjutkan kuliah. Itu baik, itu tadi agak mundur sedikit ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir tadi mengenai alumni. Alumni sangat support dengan kami, sudah ada wadahnya namanya IKASMIK. Belum lama ini juga mereka mengadakan temu kangen generasi lintas alumni dan juga halal bihalal jadi dari tahun 70-an kemarin juga sempat yang mensupport kegiatan tersebut. Dari support alumni memang modelnya macam-macam, salah satunya memang dalam bentuk materi, yaitu membantu siswa dalam bentuk beasiswa ataupun yang lainnya. Kalau di kami saat pandemi dibantu seperti fasilitas, itu ada tempat untuk cuci tangan beberapa, dan juga ada perangkat personal komputer, laptop juga kami dibantu dari alumni juga. Jadi menurut saya alumni sangat ini ya, perannya juga sangat bagus untuk kami. Oke, sekarang kita akan perkenalan ke murid-murid yang sekolah di SMK Ignatius. Dengan siapa di sini saya berbicara? Perkenalkan, nama saya Adi Hasan Nur Akbari, bisa dipanggil Adi. Oke, sekarang di sini kamu kelas berapa dan jurusannya apa? Saya sekarang kelas 12. Saya belajar di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran atau biasa disebut pemasaran. Oke, boleh sharing sedikit ya, kenapa kamu pilih jurusan itu dan sekolah di sini milihnya? Jadi saya milih sekolah di sini itu karena SMK Ignatius ini memiliki akreditasi yang baik ya di jurusan pemasaran ini. Dan untuk jurusannya sendiri itu saya milih pemasaran karena saya itu punya ketertarikan di dunia bisnis secara umum, dan pemasaran itu mencakup salah satu ketertarikan saya. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri merasakan sekolah di sekolah ini itu seperti apa, dari gurunya, pembelajarannya itu kamu merasanya gimana? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, guru-gurunya itu menurut saya pandai dalam mengajar materi mereka masing-masing. Menurut saya gak ada yang kekurangan gitu. Mereka bisa menjelaskan dengan baik sehingga saya bisa paham dengan cukup mudah. Dan untuk materinya sendiri, menurut saya cukup relevan ya, karena saya bisa menggunakan apa yang saya pelajari di sekolah di tempat magang saya. Kalau kamu tahu Dudi yang ada di SMK Ignatius itu apa, dan apa yang kamu dapat dari Dudinya? Saya tahu sedikit tentang Dudi SMK Ignatius, contohnya beberapa pengusaha ISK itu, terus ada juga dari One Solution, terus dulu juga pernah ada Bengkel Adem, dan juga ada beberapa instansi yang menerima saya dan teman-teman saya untuk magang, contohnya One Finance, terus ada tempat saya sendiri, PT Asaba ya. Dan dari Dudi itu saya paling banyak mendapatkan koneksi sih. Jadi saya dapat mengenal orang-orang Dudi melalui SMK Ignatius. Oke, kalau pengalaman kamu sendiri, kamu udah magang di mana, atau kamu dapat apa dari magang itu? Ya, seperti sebelumnya saya magang di PT Asaba selama 6 bulan. Di situ saya terutama sebagai tenaga pemasaran dan juga sebagai pengelola toko online mereka. Nah, dari situ saya belajar beberapa skill, contohnya live streaming, juga pernah bikin desain katalog produk, dan memproses order, dan menurut saya yang salah satu paling penting itu
mengatasi komplain-komplain customer ya. Tapi nggak cuma itu, nggak terbatas di situ. Saya juga pernah membantu di beberapa divisi lain. Contohnya di divisi gudang nih, saya membantu packing produk walaupun kadang nggak ada di toko yang saya kendalikan gitu, tapi tetap saya bantu. Jadi saya tahu sedikit-sedikit lah cara packing produk. Dan kemudian di divisi akuntansi, saya membantu mencatat jurnal pembelian pelanggan mereka. Juga kadang bantu bikin faktur. Oke, berarti banyak yang kamu dapat dari Iya, magang. lumayan banyak. Kalau yang kamu dapat dari sekolah ini, apa praktek baik atau kebiasaan baik apa yang bisa kamu dapatkan selama kamu belajar di sekolah ini? Kalau dari praktek sih udah lumayan banyak. Yang pertama itu saya pernah ditempatkan di event IKA Pesta sebagai tenaga pemasar langsung. Sudah 2 kali itu, jadi beberapa hari di sana saya sebagai tenaga pemasar. Terus kita juga ada latihan buat desain Canva, sehingga kita bila perlu bisa membuat konten promosi untuk produk-produk kita. Dan ditambah pengalaman lagi, kita juga ada praktek mempromosikan produk sekolah ke warga sekitar, baik online maupun offline juga. Oke, kalau secara pribadi kamu merasa bertumbuh atau kamu mendapat apa dari pengalaman kamu di sini sebagai pribadi, kamu membentuk pribadi kamu yang seperti apa? Oke, jadi selama belajar di SMK Ignatius ini, saya merasa ada beberapa perubahan ya dari sikap perilaku saya. Salah satu contohnya yaitu tutur kata dan kosakata saya yang dulu mungkin kurang profesional, sekarang bisa lebih formal dan lebih karismatik. Selain itu, saya juga merasa lebih disiplin dan lebih konsisten dalam mengerjakan tugas, dan saya dapat datang tepat waktu. Nah, terus harapanmu untuk SMK Ignatius ini ke depan itu seperti apa? Harapan saya kedepannya SMK Ignatius dapat menjangkau lebih banyak anak-anak, mendidik lebih banyak tenaga pemasaran dan akuntansi, dan untuk adik-adik SMP yang mau lulus ke SMK, harapan saya bisa bergabung dengan keluarga SMK Ignatius. Oke. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kalau kamu boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Teresia Mirasa Novena Maria, bisa dipanggil Tessa. Oke, kamu sekarang kelas berapa, terus di jurusan apa? Saya kelas 12 akuntansi. Boleh nggak diceritakan awal mula kenapa kamu pilih sekolah ini dan kenapa kamu pilih jurusan akuntansi? Awal mula saya milih sekolah ini karena lebih dekat dari rumah saya ya. Terus juga ada masukan dari orang tua sama tetangga untuk sekolah di sini. Saya memilih jurusan akuntansi karena sebenarnya bukan bakat saya, cuman itu dorongan dari orang tua juga keluarga. Mungkin saat setelah lulus dari jurusan akuntansi di sekolah ini, saya bisa bekerja di perusahaan yang membutuhkan bidang accounting. Oke, kalau menurutmu pengalaman kamu sekolah di sekolah ini, apa yang kamu rasakan selama ini? Sekolah di sini sangat nyaman, juga tenang banget. Jadi kayak bikin siswa dan siswinya lebih fokus. Surprise di sini yang kami sediakan yaitu ruang komputer, ruang musik, juga kamar mandi yang bersih. Juga kami memiliki area parkir tersendiri dan memiliki lapangan olahraga yang bebas dari banjir, juga alat-alat olahraga yang memadai. Kalau gurunya itu seperti apa, terus proses pembelajaran itu seperti apa? Terus di sini sangat-sangat friendly, juga paham sekali cara mengatasi mood-mood berbagai siswa. Jadi ya kalau ngajar kayak bikin nyaman aja, jadi bikin kami lebih mengerti apa yang harus kami pelajari. Oke. Kalau pengalaman kamu bersama di Ignatius ini, apa aja yang sudah kamu dapat dari dunia? Dunia usaha, dunia industri yang kami dapatkan di sini, penempatan magang yaitu salah satunya di pengusaha-pengusaha, dan One Solution juga kami di YISK itu sendiri, juga di LKP. Sementara kalau tempat magang saya sendiri, saya magang di Hotel Horizon samping Java, dan di
Dan siswa-siswi lain juga magang di berbagai perusahaan, yaitu ada Home Finance, PT Asaba, Resto, Koja, dan Rumah Sasongko. Pengalaman yang saya dapatkan dari magang tersebut yaitu skill, networking, juga kepedean tingkat percaya public diri. speaking-nya. Terus ada cerita dari magang kamu itu kemarin, kamu jadinya orangnya yang gimana, ada perubahan gak dalam diri kamu? Perubahannya itu lebih pede dan public speaking saya lumayan dari dulu. Saya di sana ditempatin di bagian 2 hari saja di FB karena ternyata passion saya tidak di situ. Jadi saya akhirnya di situ dipindahkan di bagian housekeeping. Saya di housekeeping ditugaskan untuk menjadi OT atau admin housekeeping. Jadi saya kayak menginput deadline atau closingan atau kayak store yang harus saya input. Sementara saya juga ada 2 lagi pekerjaan, yaitu saya juga mengerjakan bagian linen juga laundry. Jadi kayak saya mengambil soilan-soilan dari petugas yang membersihkan kamar. Juga saya mengambil laundry para tamu yang merequest untuk melaundrykan di hotel kami. Terus kalau menurut kamu praktek baik apa yang kamu dapatkan selama belajar di sekolah ini? Saya pernah ikut event IKA Pesta, di sana saya bagian kasir. Di sana SMK Ignatius yang saya pertama ikuti itu saya bagian kasir. Saya di sana menunya IKA Pesta yang dijualkan yaitu nasi hisip, nasi pindang, dan kebab. Dan terus IKA Pesta yang kedua saya juga jadi kasir, cuman membantu bagian produksi juga karena waktu itu rame banget. Dan menu yang kedua itu tahu susu. Juga ada lagi, kami juga praktek dari YISK itu sendiri, yaitu tentang pengenalan tentang AI. Kayak gimana cara kita bikin slogan dari AI, itu juga gimana cara kita ngedit foto produk dari AI itu. Kami juga diajarin sama dari YISK itu tentang latihan interview kerja, juga cara membuat surat lamaran kerja. Juga kami dari SMK kami sendiri, kami juga pernah mempromosikan produk kami sendiri yang kami jual mau secara offline maupun online untuk masyarakat di sekitar. Ada lagi? Oke. Kalau dari pribadi kamu, apakah yang kamu dapatkan secara pribadi dari sekolah di sini? Tingkat kepercayaan diri saya yang dulunya terlalu pemalu dan sekarang lumayan pede. Juga public speaking saya yang dulunya agak belum bisa ngomong dan sekarang udah lumayan. Skillnya dulu saya lumayan nggak pede kalau bisa akuntansi, tapi lama-kelamaan juga saya bisa dan bisa memahami apa itu dunia akuntansi. Saya juga keuntungan saya juga bisa membedakan laba dan rugi yang usaha keluarga saya dirikan. Oke. Lalu apa harapan untuk sekolah ini? Semoga peminat SMK Ignatius semakin banyak siswa SMP lulusan yang lebih banyak mendaftar di sini. Juga untuk teman-teman SMP, kalau kalian masih bingung mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, di SMK Ignatius menyediakan 2 jurusan, yaitu akuntansi juga pemasaran. Kalian bisa melihat di web sekolah yang kami sediakan, juga sosmed yang tersedia. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai wawancaranya. Semoga kalian tertarik untuk mendaftar di SMK Ignatius ini. Sekian, terima kasih. Dadah.